Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Alifah Putri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan membacakan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aminura Darwati, Dia Aulia, Farah Alifah Putri, Hanafis Cakung Mas, Rizky Atika Putri, Yuanita Kurnia, Nadia Safa Utami, Pramudia Ratna Putri, Amara Tri Kurniasih, Mia Anissa Ul Yuhdiah, Rizkia Suci Pratiwi, dan Gladina Odila Oktan. Benign prostatic hyperplasia adalah adanya hiperplasia pada stroma dan epitel prostat sehingga mengakibatkan pembesaran prostat yang akan menjadi nodul di bagian periuretral. Saat semakin besar dapat menyumbat training adalah upaya yang bertujuan untuk melatih kandung kemih agar bisa kembali ke fungsi yang normal dengan cara menghambat atau menstimulasi pengeluaran air kemih. Selanjutnya saya akan membacakan skenario kasusnya. Tuan J berusia 58 tahun dirawat di bangsal bedah urologi karena mengalami retensi urin. Pasien diketahui menderita benigna prostat hyperplasia atau BPH. Sampai saat ini, Tuan J telah menjalani berbagai tindakan untuk mengatasi masalah kesehatannya. Kondisi saat ini mulai membaik. Pada hari ini direncanakan akan dilakukan pelepasan selang kateter urin. Nurse F yang bertanggung jawab merawat pasien tersebut berencana melakukan bladder training pada pasien dengan tujuan melatih refleks berkemih pasien. Nurse F meyakini hal tersebut perlu dilakukan karena pasien terpasang kateter beberapa hari dan ada kemungkinan refleks berkemih pasien menurun. Salah satu perawat di ruangan tersebut menanyakan pada Nurse F, apakah tindakan tersebut efektif untuk pasien. Nurse F pun tertantang untuk mencari bukti ilmiah terbaru terkait tindakan tersebut. Analisis PICOTS-nya, population atau problemnya itu pasien benign prostatic hyperplasia, kemudian interventionnya bladder training, comparison-nya tidak ada, outcome-nya refleks berkemih normal, times tidak ada, kemudian studi desainnya randomized control trial. Intervention question-nya apakah bladder training efektif dilakukan untuk menormalkan refleks berkemih pasien benign prostatic hyperplasia atau BPH. Kemudian keyword IBN-nya ada benign prostatic hyperplasia and catheter removal and bladder training. Kemudian ada prostatic hyperplasia and urinary catheterization and urinary retention. Pencarian jurnal melalui mesh term. Keyword yang dituliskan itu tidak secara utuh berdasarkan PICO yang telah kita tentukan, tapi juga melalui analisis adanya kemungkinan-kemungkinan lain dari kasus. Karena saat pencarian sesuai dengan PICO itu hasilnya ini ada prisma flow chart-nya yang melalui mesh. Pertama itu ditemukan hasil 129 jurnal. Kemudian untuk yang 10 tahun terakhir itu ada 47 jurnal. Full text articles itu ada 37 jurnal. Kemudian screening article for case include itu ada 4 jurnal. Dan yang terpilih ada 1 jurnal. Pencarian menggunakan 3 keyword yaitu prostatic hyperplasia, urinary catheterization, dan urinary retention. Didapatkan 129 jurnal. Kemudian ini setelah kita menambahkan filter publikasi 10 tahun terakhir dan full text, didapatkan 37 jurnal. Kemudian dari jumlah tersebut kita pilih 4 jurnal untuk ditinjau lebih lanjut dan memutuskan 1 jurnal yang memang sesuai dengan kasus dan PICO yang kita buat. Dan pencarian jurnal kedua melalui PubMed secara manual dengan menuliskan keyword berdasarkan PICO yang telah kita buat sebelumnya. Dari sini ditemukan jurnal yang sesuai dengan dan sama dengan hasil pencarian melalui mesh term yang kemudian dipilih sebagai acuan dalam menyelesaikan tugas ini. Prisma flow chart yang di PubMed. Pertama kita menemukan 5 jurnal, kemudian setelah ditambah boolean tetap ada 5 jurnal. Ditambahkan filter 10 tahun terakhir tetap 5 jurnal, kemudian full text articles-nya ada 4 jurnal. Dan kita memilih 1 jurnal menggunakan 3 keyword yaitu benign prostatic hyperplasia, catheter removal, dan bladder training.
didapatkan 5 jurnal, filter publikasi 10 tahun terakhir, dan full text didapatkan 4 jurnal. Kemudian ini adalah jurnal yang kami pilih. Judulnya adalah Randomized Control Trial on the Efficacy of Bladder Training Before Removing the Indwelling Urinary Catheter in Patients with Acute Urinary Retention Associated with Benign Prostatic Hyperplasia. Matrixnya, judul artikelnya tadi seperti yang sudah saya bacakan. Kemudian pengarangnya itu ada Yuan Zhengyong. Tahun publikasinya 8 Maret tahun 2014 di China. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan dari bladder training pada orang dengan BPH sebelum dilepasnya kateter. Desainnya randomized control trial. Intervensinya itu ada pasien diberikan terapi farmakologi tamsulosin 0,2 mg dan finasteride 5 mg sehari sekali. Juga bladder training. Penggunaan kateter selama 7 hari kemudian, percobaan tanpa kateter atau trial without catheter atau TWOC. Subjeknya ada 845 pasien dengan acute urinary retention karena benign prostatic hyperplasia atau BPH. Instrumen International Prostate Symptom Scores atau IPSS Questionnaire. Hasilnya, nilai tingkat keberhasilan TWOC atau Trial Without Catheter yaitu 65,2% dengan bladder training dan 68,6% tanpa bladder training. Dapat disimpulkan bahwa bladder training tidak memberikan efek yang berarti pada kemampuan berkemih pasien. Instrumen International Prostate Symptom Scores atau IPSS Questionnaire. Hasilnya, nilai tingkat keberhasilan TWOC atau Trial Without Catheter yaitu 65,2% dengan bladder training dan 68,6% tanpa bladder training. Dapat disimpulkan bahwa bladder training tidak memberikan efek yang berarti pada kemampuan berkemih pasien pasca kateterisasi. Kemudian ini ada ringkasan dari jurnal yang telah kami pilih. Di sana disebutkan bahwa bladder training sebelum pelepasan kateter urin diasumsikan dapat mengembalikan kembali fungsi kandung kemih secara normal dengan dasar bahwa bladder training itu dapat menstimulasi pengisian dan pengosongan kandung kemih. Meskipun secara teori dianggap merangsang pengisian dan pengosongan kandung kemih, bladder training tidak meningkatkan kemungkinan TWOC berhasil. Karena hal ini berkaitan dengan komponen lain seperti prostat ataupun respon kandung kemih sekunder terhadap resistensi saluran keluar. Kemudian progresi yang dihasilkan dari obstruksi prostat dapat menyebabkan disfungsi kandung kemih pada pria dengan BPH. Hal ini telah dibuktikan bahwa iskemia reperfusi kandung kemih dapat berkembang akibat obstruksi prostat yang mengganggu fungsi detrusor kandung kemih dan menyebabkan disfungsi kemih. Sehingga bladder training dapat memperburuk terjadinya iskemia reperfusi yang mengakibatkan disfungsi kandung kemih yang selanjutnya dapat mengurangi kemungkinan keberhasilan TWOC. Artinya, bladder training tidak memberikan efek yang berarti pada kemampuan berkemih pasca kateterisasi. Berdasarkan jurnal yang kami analisis, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam tingkat keberhasilan TWOC waktu untuk berkemih pertama kali, PVR, infeksi saluran kemih, kebocoran urin, obstruksi kateter atau hematuria antara dua kelompok. Dalam uji coba terkontrol acak yang terdapat pada jurnal ini tidak menunjukkan adanya keuntungan apapun dari pelaksanaan bladder training sebelum kateter dilepas. Kemudian implikasi keperawatannya yang pertama adalah bekerja sama dengan tenaga medis lain dalam memberikan pengobatan farmakologis kepada pasien BPH. Yang kedua, melakukan pemasangan, pelepasan, dan perawatan kateter pada pasien BPH. Yang ketiga, memberikan intervensi berupa program bladder training dengan menjepit kateter Foley sebelum dilepas yang bertujuan untuk membantu pasien memulihkan mutu berkemih. Yang keempat, melakukan pemeriksaan klinis lengkap, menegakkan diagnosa, dan merencanakan perawatan pasien. Kemudian ini ada beberapa referensi yang kami dapat untuk mengerjakan tugas EBN kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.